Bilang kalau sudah. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan pada hari ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Yulianti Numi selaku perwakilan dari bimbing jalannya diskusi pada hari ini. Adapun diskusi pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu baik, sebelum kita masuk ke presentasi materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Yusdin Sahrain, Putri Aulia Husain, Yulianti Numi, dan Mutmainah Ahmad. Baik, untuk lebih jelasnya, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah Ahmad yang akan menjadi pemateri pertama yang akan mempresentasikan materi kami, yaitu yang dimulai dari pengertian negara Pancasila. Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang artinya bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Indonesia adalah negara yang menganut ideologi Pancasila. Dasar negara kita adalah Pancasila yang sudah menjadi konsep para founding father negara manusia. Itu pada dasarnya adalah adil dan beradab, yang artinya manusia harus adil terhadap dirinya sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat, serta adil terhadap lingkungannya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, Putri Aulia Husain. Lima nilai penting dalam Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, atau sila ini mengandung arti pengakuan atas keberadaannya Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Yang kedua, sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung arti setiap manusia adalah makhluk yang sama. Yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini sangatlah jelas bahwa sila ini merupakan perwujudan dari mengatasi paham perseorangan, golongan suku, bangsa. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila kelima yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sangat jelas membahas tentang keadilan yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Slide selanjutnya akan dilanjutkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya bahwa merupakan alat untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila, sila persatuan Indonesia, yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Pancasila menjadi pemersatu tetap utuhnya negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk melestarikan alat pemersatu bangsa agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkan, dan agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa.
implementasi mutu Pancasila pada penggabungan bangsa. Yang pertama, menanamkan karakter patriotisme cinta tanah air dalam berbangsa dan bernegara. Menanamkan aksi silih menyegani antar suku, ras, dan antar golongan, agama, dan tidak mematahkan divergensi. Menumbuhkan penggabungan dan keesaan agar terciptanya kesuksesan bangsa Indonesia, bangsa negara. Memaknai sejarah Indonesia agar menjadi penyemangat penggabungan. Mungkin hanya itu kesimpulan. Kesimpulan, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat beragam, mulai dari suku, budaya, ras, bahasa, agama. Saat ini Indonesia memiliki 17.000 pulau dengan 269 juta penduduk dan 719 suku serta 1.100 bahasa. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya. Karena keberagaman tersebut, Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat kaya, maka dari itu diciptakan suatu pedoman hidup yang disebut juga dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Mungkin hanya itu materi kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaannya saya batasi hanya 3 pertanyaan saja, dan teman-teman boleh bertanya seputar materi yang telah pemateri sampaikan tadi. Dan untuk yang ingin bertanya, tolong pertanyaannya ditulis di kolom chat. Baik, yang ingin bertanya saya persilahkan. Mohon izin, moderator. Ya, silahkan. Baik, saya akan bertanya untuk kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaannya tolong ditulis di kolom chat. Pertanyaan selanjutnya saya... Izin moderator. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan negara Republik Indonesia? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya tolong ditulis di kolom. Tersisa satu lagi pertanyaan, dan untuk yang ingin bertanya saya persilakan. Izin moderator. Ya, silahkan. Saya ingin bertanya, tadi kan pemateri menjelaskan tentang implementasi Pancasila. Nah, saya ingin bertanya bagaimana implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pertanyaannya saya tutup. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri mencari jawaban. Jika sudah ada jawaban, silakan dijawab. Untuk materi, silakan dijawab pertanyaannya. Izin moderator. Ya, silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Indah Yuliana Gabito, di mana pertanyaannya, bagaimana implementasi Pancasila dalam ketatanegaraan negara Republik Indonesia? Konsep nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu yang pertama, terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang kedua yaitu
penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan yang ketiga yaitu hak-hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan hak atau kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Jika tidak ada, maka saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah bisa diterima? Baik, jawabannya saya terima. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Al-Ghifari Kaji, yaitu mengenai jelaskan bagaimana implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Jadi penerang sistem ekonomi Pancasila yaitu mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak. Usaha-usaha kooperatif seharusnya menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. Keadilan sosial, yakni asas persamaan atau emansipasi. Mungkin hanya itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin menambahkan jawaban, saya persilakan. Jika tidak ada, maka saya kembalikan kepada penanya, apakah sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan. Baik, terima kasih kepada pemateri Saudara Yusdin yang telah menjawab pertanyaan saya. Pertanyaannya saya terima dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, tersisa satu lagi pertanyaan yang dijawab. Untuk pemateri, silakan dijawab. Mohon izin moderator. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Asriyati Iksan. Pertanyaannya yaitu, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila? Jawabannya yaitu, mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Penerapan toleransi antar umat beragama, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama, tidak merendahkan atau cemoh agama maupun pemeluk agama lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari pemateri. Saya moderator akan menambahkan jawaban dari Putri Aulia Husain, yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila. Jadi implementasi nilai-nilai Pancasila itu memiliki banyak contoh. Jadi contoh yang saya ambil itu yaitu implementasi nilai Pancasila pada masa pandemi. Nilai-nilai Pancasila semakin relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana bangsa Indonesia sedang menghadapi pandemi yang berdampak pada sektor ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Keseluruhan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila memberi landasan berpikir dan bertindak bagaimana negara dan warga negara bersikap dan bertindak dalam menghadapi pandemi COVID-19. Negara yang berhasil keluar dari pandemi COVID-19 adalah negara yang memiliki persatuan dan kesatuan serta solidaritas yang kuat, mulai dari pemerintah sampai masyarakat tingkat bawah. Dan nilai-nilai tersebut merupakan ideologi dasar Pancasila. Baik, cukup sekian jawaban dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban dari pemateri dan tambahan jawaban dari saya, apakah sudah bisa diterima atau masih ada sanggahan? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena pertanyaan sudah dijawab semua, maka sesi tanya jawab saya tutup.
Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Yulianti Numi selaku moderator undur diri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.